Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai mengenai masjid sejarah yang ada di Tanjung Pasir. Berikut videonya. Di sini kami dari sekolah MAN 2 Labuhan Batu Utara dari kelas 12 MIPA 1 TKJ ingin mewawancarai tentang masjid bersejarah ini, Pak. Nah, sebelumnya kami mau bertanya, nama Bapak siapa? Irfan Al-Farisi. Nah, di sini yang mau kami pertanyakan yang pertama yaitu bagaimana sejarah masjid ini dimulai dan kapan pertama kali dibangun, Pak? Kira-kira. Bagaimana sejarah Masjid ini dimulai dan kapan pertama kali dibangun? sejarah masjid ini yaitu pertama ini rajanya dari Jawa langsung, terus berkembang dia ke Sumatera. Pertama di Sumatera menapakkan kakinya di kampung masjid. Habis dari kampung masjid lah dia arah ke atas ke Tanjung Pasir ini sekitar tahun kalau nggak salah dari sejarahnya yang pernah saya baca 1925-an sudah raja itu udah kemari dari kampung masjid kemari, maksudnya menapakkan kakinya. Jadi terus Kapan dimulai pertama kali dibangun? dibangun masjid ini, dimulai dibangun masjid ini yaitu 1935, siapnya 1937. Kemudian pertanyaan yang kedua, Siapa pendiri masjid ini? Kalau boleh tahu. Pendiri masjid itu yaitu Sultan Walu Al-Haj Muhammad Shah. Apa yang membuat masjid ini istimewa dalam konteks sejarah, Pak? Istimewanya itu unik dia bangunan tuh, karena bangunan itu unik. Cuma di sini 3, kalau nggak salah di Sumatera Utara, satu di Aceh, satu di di Medan, dan satu lagi di Istabat. Karena model masjid ini ada 3. Istimewanya itu karena masjid raja itu dia unik, dia bangunannya tidak mengikuti masjid lain, itu saja keunikannya. Kalau perubahan di masjid ini ada nggak, Pak? Kayak bangunannya ada yang direnovasi gitu. Kalau dari bangunannya masjid ini renovasi, tapi tetap berdasarkan dari struktur yang lama dianya. Kalau misalnya kubah itu kan diganti, tapi tetap itu juga dianya, tetap segi 8 dianya. Cuma apanya itu dibilang seng yang diganti, aluminiumnya, seng atasnya itu aja diganti. Bentuknya tetap sama. Kalau bentuk tetap sama seperti waktu berdirinya, itu sama. Apakah ada peristiwa sejarah penting atau tokoh terkenal yang terkait dengan masjid ini? Peristiwa penting itu tak ada. Jadi segi mananya dianya apakah ini kan karena rasa dikarenakan raja ini tidak macam di Yogyakarta bertahan hidup, karena perasa dia mengikuti ikut Belanda, itu saja, karena tidak mendukung rakyat raja itu saja, berdasarkan sejarah pula kan. Kira-kira Pak berapa luas masjid ini?
Kira-kira luas masjid ini bangunannya apa seluruhnya? Seluruhnya kurang lebih 1 hektar gitu. Sekitar 20 ke atas, 20 ranting ke atas, sekitar 23 atau enggak 24 ranting. Apakah ada peninggalan atau artefak bersejarah yang tersimpan di masjid ini, Pak? Peninggalannya itu dari Sultan Kuala itu sendiri. Peninggalannya gitu, mau dipertanyakan itu peninggalan raja yang Sultan Kuala ini. Yaitu peninggalannya satu, masjid lah terutama ya kan. Yang kedua, kuburan yang ada di belakang sana, ada di kuburan Mbak Saleh itu cucu, bukan anak cucunya di sana. Satu lagi ada kuburan sini juga cucunya juga Mbak Saleh di sini. Itu aja peninggalannya. Jadi Pak, di dalam masjid ini nggak ada yang tinggal dari benda-benda sejarah itu? Sejarah tak ada benda sejarahnya. Dulu tongkat lah itu, tongkat waktu pertama kali pula benda sejarah itu tongkat. Tongkatnya itu udah dipotong sama orang. Aku kira itu satu amat tak tahu malam, tapi tetap itu tetap tongkat yang lama dia sudah diambil dari segini dipotong. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan di masjid ini, Pak? Kegiatan itu yaitu takbir akbar pernah dilakukan di sini, Isra Mi'raj, Maulid, itu aja yang pernah dilakukan. Bapak bilang masjid ini ada 3 Bentuknya sama. Iya. Di mana aja itu? Pertama ini Tanjung Pasir, Masjid Raja Tanjung Pasir. Kedua masjid yang ada di Kota Langkat yaitu di Stabet, sebelum TV itu di Stabet itu. Dan satu lagi masjid Medan itu, apa namanya masjid Medan itu? Istana Maimun ya. Itu berarti berkaitan. Ya sama, satu bentuknya. Kalau untuk kuburan Sultan itu ngomong alam tak tahu. Sampai sekarang tak tahu di mana kuburan Sultan itu sendiri. Karena Sultan itu tak berpihak sama masyarakat, karena kurang itu dibantai. Terima kasih atas waktunya sudah mau kami wawancara. Terima kasih juga sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami, Pak. Sekian wawancara dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian hasil wawancara kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.